Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muqtadirina sa'ah khassahum min ibadihi wa asma'ahum ladidha khitabih wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Guntur, juga Ketua Cabang Muhammadiyah Hulu beserta jajarannya, Ketua Cabang Aisyah Hulu beserta jajarannya, dan hadirat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semuanya kami hormati dan pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini Turba kalau kita itu tim yang kedua. Tadi ada Mas Eko sudah memberitahukan apa itu beberapa informasi terkait dengan kekinian organisasi kita. Kalau saya dalam Turba ini mendapatkan jatah untuk membahas tentang ketarjihan di dalam Muhammadiyah. Tepatnya mengkaji tentang apa dan bagaimana majelis tarjih dan tajdid di Muhammadiyah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di Muhammadiyah pun sebenarnya disebutkan bahwa jantung dan otaknya Muhammadiyah itu ada di majelis tarjih dan tajdid. Majelis tarjih dan tajdid itu kalau di dalam Muhammadiyah itu merupakan lembaga ijtihad jama'i. Lembaga ijtihad jama'i di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi usuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, majelis tarjih itu lembaga ijtihad jama'i. Di Muhammadiyah itu ijtihadnya jama'i. Artinya ijtihadnya secara berjamaah. Karena memang ijtihad itu dilihat dari yang melakukannya. Itu dibagi menjadi dua. Ada ijtihad fardhi, ada ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi itu yang dilakukan oleh perorangan. Kalau ada yang bertanya tentang agama, dijawab oleh imamnya, selesai. Itu namanya ijtihadnya ijtihad fardhi. Termasuk imam-imam mazhab. Para muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, dijawab. Maka fatwanya Imam Syafi'i ini menjadi hujjah. Murid-muridnya Imam Abu Hanifah bertanya kepada imamnya, maka jawaban imamnya ini menjadi hujjah, yang lainnya mengikuti. Murid-muridnya Imam Malik bertanya kepada Imam Malik, dijawab oleh Imam Malik, maka jawaban Imam Malik itu merupakan hujjah bagi apa itu madhabnya masing-masing. Tapi memang di Muhammadiyah itu ijtihadnya bukan fardhi, bukan miliknya ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, itu tidak. Tapi yang punya kewenangan
untuk menjawab hukum-hukum terkait khususnya agama itu adalah majelis tarjih dan tajdid di tingkatan masing-masing. Jadi kalau di tingkatan ranting itu ya majelis tarjih di tingkat ranting. Kalau di tingkat cabang juga nanti ada majelis tarjih di tingkat cabang. Nanti kalau umat menanyakan sesuatu terkait dengan hukum agama, maka majelis tarjih di tingkat cabang ini nanti bermusyawarah untuk memutuskan. Demikian di tingkat daerah ada majelis tarjih dan tajdid pimpinan daerah. Di tingkat wilayah pun juga demikian. Saya punya pengalaman satu periode menjadi ketua majelis tarjih untuk wilayah Jawa Tengah. Tahun 2010 sampai 2015. Itu kita mengadakan musfil tarjih. Musyawarah wilayah tarjih di tingkat Jawa Tengah. Itu sebanyak 7 kali dalam satu periode itu. Dan itu ternyata waktu di muktamar majelis tarjih di Jogja itu termasuk paling aktif. Jogja itu 5 kali dalam satu periode, kita 7 kali. Bahkan seperti Papua, ada beberapa wilayah yang belum pernah sama sekali mengadakan musfil tarjih. Kalau di tingkat pusat itu nanti ada namanya munas tarjih. Ada munas tarjih. Ini nanti apa itu yang diundang biasanya wilayah-wilayah. Pimpinan-pimpinan tarjih setingkat wilayah dan mungkin tokoh-tokoh agama di Muhammadiyah tingkat nasional itu biasanya diundang untuk mengikuti munas tarjih Muhammadiyah. Itu kira-kira seperti itu. Itu majelis tarjih dan tajdid. Nah, Bapak-bapak, tentunya keputusan dari lembaga tarjih atau majelis tarjih ini nanti akan menjadi keputusan resmi dari organisasi Muhammadiyah. Jadi ketika pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran terkait dengan maklumat apa itu awal Ramadan, awal Syawal, itu bukan dari pimpinan pusatnya yang menghasilkan hukumnya itu, tapi itu diputuskan lewat majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi melalui ijtihad secara jama'i itu setelah disimpulkan, diputuskan, maka nanti yang menyampaikan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di tingkat ranting atau cabang, itu nanti kalau ada pertanyaan dari masyarakat, kalau sudah ada keputusan tarjih di tingkat atasnya, cukup dibacakan saja. Oh, pimpinan pusat sudah mengeluarkan fatwanya seperti ini. Tapi kalau di tingkat atasnya belum memutuskan, maka bisa berijtihad untuk memutuskan. Tentunya itulah yang diputuskan itu dilaksanakan. Tapi nanti kalau ada keputusan di tingkat yang lebih tinggi, kok ternyata ada yang berbeda, maka yang kita ikuti nanti putusan yang lebih tinggi. Itu di majelis tarjih dan tajdid itu seperti itu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan bahwa di Muhammadiyah itu kira-kira itu ada 3 tingkatan sebenarnya. Yang diucapkan oleh pimpinan Muhammadiyah itu ada 3 tingkatan sebenarnya. Yang pertama bisa disebut wacana atau pendapat salah satu tokoh Muhammadiyah. Kalau umpamanya pimpinan pusat Muhammadiyah menyatakan bla bla bla, itu sebenarnya baru wacana. Karena kalau belum diputuskan lewat kajian tarjih, itu bukan fatwanya Muhammadiyah, tapi itu baru wacana pendapat salah satu tokoh di Muhammadiyah. Tapi bisa juga itu diucapkan oleh yang punya kewenangan berijtihad di Muhammadiyah, salah satu alim ulama di Muhammadiyah, umpamanya Ustadz Junahar atau Ustadz Profesor Dr. Syamsul Anwar, sekarang jadi ketua umum untuk majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau belum melalui ijtihad berjamaah, itu langsung diucapkan oleh pimpinannya, itu juga belum disebut keputusan Muhammadiyah. Tapi itu pendapat atau ijtihad dari salah satu ulama yang ada di Muhammadiyah. Lah, kalau umpamanya pernyataan itu dihasilkan dari ijtihad jama'i
yang dilakukan oleh anggota Majelis Tarjih secara resmi, kemudian muncul keputusannya secara resmi, maka keputusannya itu disebut fatwa dari Muhammadiyah secara resmi. Nah, itu kalau kita ingin mendapatkan informasi seperti itu. Jadi bisa itu wacana dari tokoh Muhammadiyah, atau ini ijtihad dari salah satu ulama di Muhammadiyah, atau ini adalah hasil keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah lah. Yang terakhir inilah yang bisa kita sebut itu fatwa dari Muhammadiyah secara resmi. Memang ada plus dan minus, bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan sistem ijtihad di Muhammadiyah ada plus minusnya. Plusnya apa? Ya hasilnya komprehensif. Dilakukan secara bersama-sama dari berbagai sisi. Tapi memang kelemahannya kurang bisa cepat menjawab apa itu perkembangan. Pertanyaannya sudah 1000, dijawab baru 5-10 kan gitu. Karena Munas Tarjih itu minimal sekali dalam 5 tahun, itu minimal sekali Munas Tarjih untuk tingkat pusat. Tapi biasanya dalam 5 tahun itu diadakan Munas Tarjih itu 2 kali. Saya mengikuti Munas Tarjih itu juga 2 kali. Ketika saya menjadi ketua Majelis Tarjih. Yang pertama itu yang saya ikut itu di Palembang, di Universitas Muhammadiyah Palembang. Itu luar biasa luasnya, kampus itu sekitar 14 hektar. Jadi kalau tadi sekitar 1 hektar koma dikit itu ya, di sana itu 14 hektar itu luasnya kampus Muhammadiyah Palembang itu. Habis nginep 3 malam, diajak jalan-jalan di Sungai Musi itu ya. Ada jembatan Amperanya itu. Itu tahun sekitar 2014 kalau nggak salah itu. Kemudian yang kedua saya ikut itu Munas Tarjih yang diadakan di Jogja sebelum Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Itu saya ikuti di Jogja. Kemudian setelah itu ada lagi Munas Tarjih di Makassar. Dan yang terakhir kemarin Munas Tarjih itu diadakan asalnya di Universitas Muhammadiyah Gresik. Tapi karena masih pandemi, baru pertama kali Munas Tarjih itu diadakan secara daring. Jadi daringnya itu ya dari pusat, sekaligus juga dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Yang keputusannya itu diputuskan itu Munas Tarjih itu dilakukan pada bulan Desember tahun 2020. Itu Munas Tarjih yang terakhir. Dan salah satu keputusan yang mungkin cukup viral itu di masyarakat, itu mengapa waktu subuh mundur 8 menit. Nah, itu keputusannya lewat lembaga resmi Muhammadiyah. Sebelum memutuskan itu mengutus tim riset dari 3 Universitas Muhammadiyah yang besar, Ahmad Dahlan, UMSU sana, kemudian juga Yogyakarta, untuk mendeteksi keadaan fajar. Ternyata fluktuatif. Karena fluktuatif diambil rata-ratanya itu, ternyata dari nilai rata-ratanya itu yang paling mendekati akurasi itu bukan minus 20 tapi minus 18 derajat. Jadi dari minus 2 DIP-nya dari minus 20 derajat menuju minus 18 derajat itu ternyata berakibat kepada angka 8 menit. Karena 1 derajat itu 4 menit. 1 derajat itu 4 menit. Kalau 2 derajat berarti 8 menit. Seperti kemarin, hari Jumat 29 Sya'ban, Muhammadiyah sudah menetapkan masuk Ramadan, tapi pimpinan pemerintah kita menyebut itu belum Ramadan. Itu mengapa? Karena posisi bulan itu 2 derajat, 1. Kalau mata memang sulit untuk menangkap. Tapi kalau dengan alat itu sudah ketika matahari tenggelam, hilal sudah 2 derajat di atas ufuk. Kalau zaman Rasul itu kalau kurang dari 5 derajat sulit ditangkap. Karena Rasulullah dulu pakai mata telanjang. Melihat itu kalau belum 5 derajat turun gitu. Tapi kalau sekarang pakai teleskop yang canggih itu bisa turun sekitar 2 derajat. Jadi 3 derajat itu dianggap sudah bisa untuk ditangkap teleskop.
Tapi teori sekarang yang terakhir yang dipakai Kemenak itu, kalau kurang dari 3 derajat dianggap tidak mungkin dilihat, maka diabaikan. Nah itu. Nah, kalau Muhammadiyah, karena meskipun tidak bisa dilihat oleh mata, tapi setelah ilmu alat itu ternyata sudah di atas ufuk, maka pimpinan pusat Muhammadiyah memutuskan sudah habis bulan Sya'ban, maka sudah masuk bulan Ramadan. Sebenarnya itu. Tapi jangan khawatir. Baik yang puasanya Sabtu atau Ahad, nggak perlu khawatir. Karena yang puasanya Sabtu seperti Muhammadiyah, itu nanti tanggal 29 Ramadan, berdasarkan juga keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah itu, tanggal 29 Ramadan itu posisi hilal di bawah ufuk. Jadi berdasarkan hitungan bahwa 29 Ramadan posisi hilal di bawah ufuk, maka Ramadan untuk yang puasanya hari Sabtu genap 30 hari. Tapi yang hari Ahad mulai puasa, nanti tanggal 29 Ramadannya itu hilal sudah di atas 4 derajat. Jadi insya Allah kita berhusnudzon nanti bakdone bareng. Itu ilmunya pasti kalau ilmu kecuali 101 tim yang tunjuk oleh pemerintah itu di semua tempat itu mendung dan raketok. Setinggi apapun 10 derajat pun naik raketok ya digenepke 30 hari. Tapi mudah-mudahan besok itu ya ada tempat yang tidak mendung sehingga sangat mudah untuk ditangkap oleh teleskop. Kalau mata telanjang belum bisa karena di bawah 5 derajat. Tapi kalau udah di atas 3 derajat dengan teleskop yang canggih itu, insya Allah dengan mudah sangat ditangkap. Setiap 1 derajat 4 menit. Jadi kalau kemarin 2,1 derajat itu dalam waktu 8 menit sudah tenggelam di bawah ufuk. Jadi hanya waktu awal itu 2 derajat. Nanti selama 8 menit itu sudah tenggelam di ufuk barat sana. Ini 1 derajat itu gerakannya itu menghabiskan waktu 4 menit. Kurang lebih seperti itu gambaran sedikit tentang ngelanturnya sampai di situ tadi ya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di dalam di dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu kita memiliki manhaj tarjih. Jadi Muhammadiyah itu memiliki manhaj tarjih. Kalau kita petakan bapak-bapak, ibu-ibu, manhaj tarjih di Muhammadiyah itu seperti ilmu usul fikih. Ilmu usul fikihnya Muhammadiyah itu ya di manhaj tarjih Muhammadiyah. Kalau ilmu usul fikih itu ilmu alat. Ilmu yang berupa kumpulan kaidah-kaidah metode ijtihad yang alat itu digunakan untuk berijtihad. Itu ilmu usul fikih. Kalau ilmu fikih materi hukumnya, masalah ibadah sholat, masalah ibadah puasa, masalah jual beli, itu materi fikihnya. Tapi kalau alat untuk mendeteksi apa hukumnya, nah itu ilmunya namanya ilmu usul fikih. Lah di Muhammadiyah ini ilmu usul fikihnya itu kita sebut dengan manhaj tarjih. Jadi seperangkat alat. Nah, kalau nanti didefinisikan di dalam lembaga Muhammadiyah ada beberapa definisi. Tapi definisi yang lengkap ini. Apa itu manhaj tarjih? Manhaj tarjih Muhammadiyah itu adalah suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan, sumber pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis tertentu yang menjadi pegangan dalam berijtihad. Itu manhaj tarjih. Jadi kalau saya ulangi, suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan, seperangkat sumber, seperangkat pendekatan, seperangkat prosedur-prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan di dalam berijtihad. Itu manhaj tarjih Muhammadiyah. Mungkin
Saya sebenarnya punya apa itu, saya minta disediakan LCD, kalau dituliskan itu mudah untuk dibaca, untuk dipahami, tapi gandeng yo kondisinya di luar tidak memungkinkan ada LCD, dan juga waktunya pun juga mepet. Ini tadi saya lihat ini ya, tinggal 37 menit sudah adzan. Biasanya kajian saya itu 1 sampai 1,5 jam. Nah ini dipersingkat 37 menit. Maka ini apa itu kulitnya saja. Ini dari mengenal manhaj tarjih Muhammadiyah. Saya lihat waktunya dulu. Tinggal 15 menit lagi adzan. Percaya napa mboten? Ilmunya ilmu hisab ini sebabnya. Kalau ilmunya ru'yah nanti nunggu saya tenggelam matahari atau belum. Nah, kalau ilmu hisab saya kurang 15 menit. Nek ra percaya nggih mang nonton srengenge nggih 15 menit sudah tidak ada di atas ufuk lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya lanjutkan. Jadi manhaj tarjih itu seperangkat wawasan. Nanti ada 4 ya. Seperangkat wawasan, sumber hukum, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis. Nah, ini butuh waktu 1 jam paling tidak. Tapi nanti karena hanya tinggal 15 menit, paling hanya 1-2 saja yang sampaikan. Nanti yang lainnya insya Allah di waktu yang lain kita mencoba mengenal apa itu manhaj tarjih Muhammadiyah, kulitnya saja ini baru. Karena saya kalau di Pondok Sobron UMS itu saya mengajar mahasiswa kader Muhammadiyah itu 1 semester 14 pertemuan. Itu 14 pertemuan itu baru kita mengkaji manhaj tarjih. Nanti 1 semester lagi 14 pertemuan untuk praktek tarjihnya. Bagaimana teori itu dipraktekkan di dalam apa itu ketarjihan itu. Itu ada 2 semester yang saya ajarkan itu terkait dengan manhaj tarjih dan praktek tarjihnya. Itu dibutuhkan 28 pertemuan. Kalau 1 pertemuan ya ini kira-kira kulitnya saja. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tadi yang pertama seperangkat wawasan. Jadi dalam manhaj tarjih itu ada seperangkat wawasan. Seperti apa? Paham agama Muhammadiyah. Itu juga bagian dari seperangkat wawasan. Bagaimana Muhammadiyah memahami agama. Intisarinya, bapak-bapak, ibu-ibu, agama Islam yang dipahami Muhammadiyah itu memiliki 2 sisi. Sisi akidah dan sisi syariat. Tauhid dan syariat. Usuluddin dan syariat. Islam sebagai ilmu tauhid, agama tauhid, itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 1. Tidak ada yang berubah. Maka kalau kita membaca Al-Quran, semua perintah Allah terhadap semua Nabi, apa itu? Ani'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Hendaknya kalian sebarkan kepada umatmu agar semuanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Itu semua ajaran Nabi itu sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi agama Islam sebagai syariat, jalan, itu setiap Nabi yang diutus itu menyempurnakan syariat sebelumnya. Lah Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir itu apa? Penyempurna syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Contoh, kita contohkan yang sederhana saja. Syariatnya Nabi Adam itu pernikahan yang pernikahan itu boleh menikah kakak dan adik. Di zaman Nabi Adam itu kakak menikahi adik atau adik menikahi kakak itu boleh. Yang tidak diperbolehkan tuh sing laire bareng. Nek laire bareng ra oleh nikah. Jadi boleh dengan kakaknya atau boleh dengan adiknya. Karena kalau tidak dengan kakak dan adiknya rung duwe tonggo. Harus nikah harus apa? Orang yang tonggo nih, maka kalian nikah dengan kakaknya atau dengan adiknya. Kalau sekarang jenengan mau pakai syariat Nabi Adam, dosa gede. Syariat Nabi Muhammad itu penyempurna syariat sebelumnya. Nah, seperti itu. Syariatnya Nabi Musa itu kalau seorang laki-laki sama boleh apa itu poligami. Cuman syariat Nabi Muhammad itu membatasi 4, maksimal 4. Kalau sebelumnya membolehkan, tapi di syariat Nabi Muhammad dibatasi maksimal 4. 4 ini pun juga ada aturannya dalam syariat Muhammad. Tidak boleh kakak beradik syaratnya. Jadi kalau Mbak Nur dan Mbak Siti itu kakak beradik, seorang laki-laki menikahi Mbak Nur, tur langsung karo Mbak Siti nih, dirangkep kanan kiri,
itu haram. Nggak boleh kakak beradik itu. Tapi di zaman Nabi Musa boleh. Seorang laki-laki menikahi kakak beradik langsung itu boleh. Syariat Nabi Muhammad mengharamkan. Kecuali kalau kakaknya meninggal, kemudian menikahi lagi adiknya. Dan tidak dalam satu waktu itu boleh. Itulah Islam sebagai tauhid itu. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Inna dina indahulil Islam itu. Tapi syariatnya, syariat Nabi Muhammad itu penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Jadi sekarang nggak boleh kita berislam dengan syariatnya Nabi Isa. Nggak boleh. Harus menggunakan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wawasan yang kedua di dalam Muhammadiyah itu, kita Muhammadiyah itu tidak berafiliasi atau tidak mengikatkan diri ke dalam salah satu madhab. Ini yang harus dipahami oleh kader-kader Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu dalam berhukum itu tidak mengikatkan diri kepada salah satu madhab. Tapi imam-imam madhab, ulama-ulama dari madhab apapun, itu adalah ulama-ulama kita dan mereka bisa kita jadikan rujukan. Bagaimana pendapat mereka, bagaimana pendapat mereka untuk rujukan kita. Mereka adalah ulama-ulama kita semuanya. Tapi kita tidak mengikatkan kepada salah satunya. Karena nanti ada organisasi yang lain yang mewajibkan mengikuti salah satu madhab. Pokoknya nek Syafi'i dok, jangan yang dindi. Kalau madhab Hanafi dok, jangan yang dindi. Nah seperti itu. Kali Muhammadiyah tidak mengikatkan diri. Maka bisa saja fatwa Muhammadiyah itu dalam satu masalah sesuai dengan ternyata podo karo fatwanya Imam Abu Hanifah. Tapi di masalah yang lain podo fatwanya dengan Imam Syafi'i. Di sisi tempat yang lain, di masalah yang lain ternyata sama dengan fatwanya Imam Malik. Sangat mungkin. Kenapa? Karena memang kita tidak mengikatkan diri dalam satu madhab. Saya tuh pernah didebat sama teman saya yang mengharuskan pakai madhab. Din, Muhammadiyah itu tidak konsisten. Mencela-mencela. Sok-sok melu si Imam A, sok-sok melu Imam B. Mbok sing konsisten ngono lho. Nah, saya ditanya begitu. Maka saya katakan, di Muhammadiyah itu konsistensinya bukan kepada si A si B. Imam ini, imam itu bukan. Tapi kepada Al-Quran. Tolak ukur kita adalah Al-Quran. Kalau para ulama sudah sepakat, oke. Berarti terjadi ijma. Kita tinggal sami'na wa ta'na. Tapi kalau para ulama berbeda, kita lihat. Karena semua ulama itu, bagi Muhammadiyah, tidak ada yang maksum. Seperti Nabi Muhammad. Maksum itu apa? Kalis dari kesalahan. Kalau Nabi Muhammad nggak mungkin salah. Semua yang diucapkan pasti itu wahyu. Tapi kalau bukan Nabi, bisa salah, bisa benar. Maka kalau para ulama berbeda, kita lihat dari sisi dalilnya, dari sisi argumentasinya, mana yang paling kuat, yang paling selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, nanti yang kita ikuti. Jadi konsistensinya kepada Al-Quran dan Sunnah bukan si A si B. Saya pernah ditanyai, Din, ini kalau umpamanya banyak ulama itu mengatakan A, tapi Muhammadiyah kok beda dengan kebanyakan? Itu piye menurut kamu? Saya diminta untuk menjawab seperti itu. Karena ini yang bertanya ini mewajibkan bermadhab kepada salah satunya. Maka saya katakan, di dalam Muhammadiyah itu ora ukeh-ukehan. Nek paling ukeh sing dianggap bener, tidak. Sing paling ukeh kan juga belum tentu bener. Kan gitu. Di Muhammadiyah ukurannya bukan ukeh-ukehan. Tapi mana yang paling selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu yang kita pegang. Maka meskipun itu sedikit, tapi dari sisi dasarnya dan alasannya sangat kuat, itu yang kita ikuti. Tapi syukur-syukur yang kita ikuti itu memang menjadi pendapat mayoritas ulama. Itu di Muhammadiyah seperti itu. Saya katakan begini. Sekarang gini, kalau kita itu harus pakai satu madhab. Contoh umpamanya, anggap saja. Kita di kampus punya banyak dosen. Kita di sekolah punya banyak guru. Apa kita pegang satu guru, yang lainnya kita buang? Atau guru itu mereka ilmunya kuat, lebih baik dari kita, lebih tinggi dari kita. Kalau mereka berbeda, kita lihat. Guru A, guru B, guru C, ini alasannya kuat yang mana ini? Kok berbeda ini? Sama-sama dosen kita, sama-sama guru kita. Kok mereka berbeda? Yang digunakan ukuran bukan saya cinta guru A, cinta guru B, bukan. Tapi berdasarkan Al-Quran, dari pendapat itu, mana yang selaras dengan argumentasi dan dalilnya dari Al-Quran, itu yang akan kita ikuti.
Bukan kita ambil satu, yang lainnya kita buang, tidak. Semuanya itu adalah dosen-dosen kita. Semuanya itu adalah ulama-ulama kita. Tapi mereka manusia, sok-sok yang nganggo salah. Maka ketika itu kita lihat mana yang paling kuat argumentasinya, paling kuat dalilnya, itu yang kita pilih. Itulah wawasan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Mengapa tidak mengikatkan diri kepada salah satu mazhab? Karena perintah Al-Quran, perintah hadis itu bukan begitu. Tapi ikutilah Allah, ikuti Rasul. Selama kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita tidak mungkin dalam keadaan sesat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kita juga punya wawasan tajdid. Ini yang terakhir saja. Ini tinggal berapa menit lagi nih, mohon maaf. Saya lihat, tinggal 5 menit lagi. Nanti begitu azan pakai dul makan gitu. 5 menit lagi untuk memahamkan tajdid. Di dalam Muhammadiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, tajdid itu ada 2 macam. Tajdid salafi dan tajdid khalafi. Jadi bukan satu sisi. Tajdid salafi dan tajdid khalafi. Apa bedanya? Tajdid salafi itu dalam ibadah mahdhah atau dalam masalah akidah. Dalam masalah ibadah mahdhah seperti sholat, itu tajdidnya salafi. Purifikasi, pemurnian. Kaidah yang pertama apa? Al-aslu fil ibadati tahrim. Hatta yadulla dalilu alal amri. Asal dari ibadah mahdhah seperti sholat, hukumnya haram. Tidak boleh dikerjakan. Kecuali kalau ada perintahnya. Mengapa kita sholat? Aqimus sholat. Mengapa kita puasa? Kutiba alaikumus syiyam. Mengapa kita haji? Walillahi ala nasi hijjul bait. Ada perintahnya. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asal dari ibadah itu ikut contoh. Nabi Muhammad sholat subuhnya 2 rakaat. Maka kita sholat subuhnya 2 rakaat. Mentang-mentang champion mambengi, jagone menang. Wah, semangat sholat subuhnya petang rakaat. Bukan pahala double. Enggak sah ini. Karena tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam masalah ibadah itu seperti tukang jahit. Pak penjahit, aku kelambiku ki neplek banget Pak. Tolong dibikinkan seperti ini. Nek Pak penjahit neko-neko, wis tak tambani 5 cm yo kombor. Wis tak sudone 5 cm. Kok malah nyancut men to Pak, ra penak. Ditambahi ora penak, kurangi ra penak. Ibadah itu persis seperti yang dicontohkan Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Itu prinsip apa itu tajdid dalam masalah salafi atau ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah khalafi, masalah muamalah, al-umur ad-dunyawiyah, perkara duniawi, maka kaidahnya sebaliknya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah, hatta yadulla dalilu ala tahrim. Asal dari sesuatu itu boleh. Kecuali kalau ada pengharamannya, baru nggak boleh. Makan segala macam makanan boleh. Kangkung, apa itu bayam, ada dalilnya nggak perintahnya? Nggak ada. Tapi masalah muamalah mangan ini iki, sing penting ora nek pengharamannya. Sing diharamkan apa? Bangkai, darah, baru kita tidak boleh mengkonsumsinya. Itu satu. Yang kedua, tidak perlu ikut contoh Rasul. Boleh inovatif. Itu masalah ibadah yang ghairu mahdhah atau muamalah. Tapi ingat, catatan penting ini di Muhammadiyah. Masalah ibadah mahdhah itu dibagi 2. Seperti sholat, bagi 2. Ada intisari ibadahnya, ada sarana. Ini yang harus dipahami. Karena kalau kita tidak paham, rancu nanti. Harus paham di sini. Ibadah mahdhah itu ada intisari ibadah, ada sarana. Intisari ibadah sholat umpamanya. Apa itu? Rukunnya sholat. Kemudian yang membatalkan sholat. Itu intisari. Tapi sarananya ibadah sholat apa? Masjidnya. Masjid itu sarana. Zaman Rasul, Masjid Nabawi beralaskan tanah. Kalau sekarang pakai keramik, bid'ah. Tidak, itu sarana. Dulu Rasulullah kalau sholat nggak pakai penggaris soft, digarisi nggak pakai. Apa nek awake dhewe garisi bid'ah? Tidak. Itu sarana untuk apa? Supaya lurus seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah dulu kalau sholat pakai matahari. Masjid itu dulu ditegakkan 1 meter tiang, nanti bundarannya juga 1 meter. Kalau dari tiang itu kok ternyata bayangannya ke timur sedikit, oh berarti matahari sudah tergelincir ke barat. Muadzinnya adzan zuhur. 1 menit lagi. Kalau nanti apa itu bayangannya keluar garis itu bundaran, itu berarti sudah masuk waktu asar. Sekarang ada masjid yang seperti itu adanya. Semuanya pakai almanak sebagai alat.
Alat itulah yang dipakai Muhammadiyah untuk sholat sekaligus juga untuk mendeteksi poso. Hanya mendeteksi kapan anyake sholat, kapan rambungnya sholat duhur, kapan anyake poso Ramadan, kapan rambungnya poso Ramadan. Tapi ibadah Ramadan tidak dirubah. Itulah yang dimaksud. Karena sudah azan, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.